Tidak terasa kita saat ini berada pada bulan Rajab, bulan Rajab. Dan ternyata bulan Rajab ini termasuk bulan yang ditetapkan oleh Allah sebagai bulan yang dihormati. Bersama bulan yang lainnya ada 4 bulan yang dihormati. Bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah atau Dzulqaidah, Dzulhijjah, lalu Muharram. Dan itu tertuang di dalam surat At-Taubah ayat 36. Mari kita sama-sama membaca surat At-Taubah ayat 36 ini agar kita bisa lebih memahami keutamaan dari bulan Rajab ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallah, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah isna asyara syahran, 12 bulan, fi kitabillah, di dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, di dalamnya, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang haram, 4 bulan yang disucikan, 4 bulan yang dihormati. Itu tadi bulan Rajab, Dzulqaidah, Dzulhijjah, dan Muharram. Zalikad dinul qayyim, ini adalah ketetapan Allah yang lurus. Jadi dengan adanya ditetapkan 4 bulan yang dihormati ini ketetapan Allah yang lurus. Zalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian mendolimi di dalamnya anfusakum, diri kalian. Jadi jangan mendolimi, artinya di bulan haram itu, di bulan yang dihormati itu, jangan sampai mendolimi orang lain atau mendolimi diri sendiri. Apa yang dimaksud dengan mendolimi diri sendiri? Mendolimi diri sendiri itu adalah berbuat dosa, berbuat maksiat. Memang pada saat berbuat dosa, ia merasa enak, merasa nyaman. Tapi akibatnya nanti di akhirat, dia akan mendapatkan siksaan yang luar biasa dari dosa yang ia lakukan di dunia. Jadi Allah menyebutnya, orang yang berbuat dosa itu adalah orang yang mendolimi diri sendiri. Waqatilul musyrikina, dan hendaklah waqatilu, memerangi orang yang musyrik, kafah, sepenuhnya, kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kalian kafah, sepenuhnya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, di bulan haram ini, di samping tidak boleh mendolimi orang lain atau mendolimi diri sendiri, juga di dalamnya tidak boleh berperang. Dan itu sudah disepakati juga oleh para ketua suku, sudah dipahami oleh para suku-suku yang ada di Arab Saudi, di Jazirah Arab, bahwa di bulan haram itu tidak boleh terjadi peperangan. Namun Allah menyatakan, walaupun itu haram atau tidak boleh terjadi peperangan, kalau orang-orang musyrik itu memerangi kalian, maka kalian perangi mereka. Walaupun itu di bulan haram tadi, bulan yang dihormati. Jadi bukan karena ini tidak boleh berperang, ketika diperangi diam saja. Tapi Allah menyatakan, perangilah mereka walaupun di bulan haram, ketika mereka memerangi kalian. Jadi itu judulnya, kalau mereka memerangi kalian maka perangilah mereka. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, annallaha, sesungguhnya Allah, ma'al muttaqin, bersama orang yang bertakwa.
Jadi kalau kita ngurut kembali ke belakang, siapa orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa itu adalah orang yang peduli bahwa bulan itu adalah bulan yang dihormati. Ada 4 bulan yang dihormati, dan 4 bulan ini adalah bulan yang dihormati. Ketika seseorang itu dia peduli terhadap bulan yang dihormati, yang itu telah Allah tetapkan sebagai bulan yang dihormati, lalu dia peduli terhadap itu, maka dia adalah orang yang bertakwa. Ketika ia melakukan ibadah, meningkatkan ibadah, lalu dengan didasari bahwa saya meningkatkan ibadah ini dalam rangka menghormati bulan yang dihormati. Nah, orang yang peduli terhadap bulan yang dihormati itulah orang yang bertakwa. Jadi ketika seseorang itu dia peduli dengan bulan yang dihormati, dia menghormati bulan yang dihormati, ternyata Allah meningkatkan amal ibadahnya. Jadi amal ibadahnya ditingkatkan. Selain amal ibadah yang kita lakukan karena amal itu yang kita kerjakan, juga karena kita menghormati bulan yang dihormati. Jadi akan ditingkatkan amal ibadah kita. Dan ternyata kalau kita baca di berbagai hadis, tidak ada ibadah khusus di bulan Rajab. Jadi kalau kita cari hadis keterangan ibadah khusus bulan Rajab tidak ada. Jadi artinya apa? Di bulan Rajab itu ditingkatkan. Jadi ibadah ditingkatkan, disempurnakan dengan keyakinan bahwa kita melakukan ini dalam rangka kita menghormati bulan yang dihormati. Dan itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Sebaliknya, kalau seseorang itu dia berbuat dosa di bulan yang dihormati, maka dosanya pun berlipat. Kenapa? Di samping dia dosa yang dikerjakannya itu sudah merupakan dosa, juga karena dia tidak menghormati bulan yang dihormati. Harusnya dia menghormati ini bulan yang dihormati, tapi dia tidak menghormati sehingga dia melakukan dosa. Jadi dosanya pun akibatnya berlipat dibandingkan dengan dosa yang dikerjakan di bulan yang lain. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, khusus bulan Rajab, ulama menyatakan bahwa bulan Rajab ini karena itu dekat dengan Ramadan, itu disebutkan bulan Rajab itu bulan yang menanam, bulan yang menanam. Lalu Sa'ban bulan yang memupuk. Ramadan itu adalah bulan yang memanen. Jadi artinya apa? Ketika seseorang di bulan Ramadan dia ingin meningkatkan baca Al-Quran, ingin meningkatkan ibadahnya, jangan dilakukan pada saat tanggal 1 Ramadan, tapi panenlah atau tanamlah dari mulai Rajab ini. Jadi kita menanamkan itu semua, niat-niat itu semua dari bulan Rajab ini. Ini bulan yang menurut para ulama ini bulan yang menanam. Jadi kalau kita ingin memiliki kebiasaan membaca Al-Quran, maka tanamnya itu di bulan ini. Bulan Sya'ban itu memupuk. Nah, sehingga begitu masuk tanggal 1 Ramadan, itu sudah menjadi kebiasaan kita. Baca Al-Qurannya, ditingkatkan ibadahnya, itu tinggal kita memanen. Sudah menjadi kebiasaan. Nah, jadi semuanya itu dalam rangka menyiapkan diri kita menghadapi bulan Ramadan. Sehingga doanya yang selalu disampaikan oleh para sahabat, ya Allah, sampaikanlah umur saya hingga sampai bulan Ramadan. Jadi karena inginnya ia bertemu di bulan Ramadan,
Ia memohon, ya Allah sampaikanlah umur saya di bulan Ramadan, dan itu dimulai dari mulai sekarang. Dimulai Rajab, ya, bulan Rajab ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab, barangkali banyak yang sudah membahas. Saya ingin membahas dari sisi lain, dari ayat yang barusan kita baca. Karena di sini ada yang perlu kita renungi ayat ini, di mana Allah menyatakan bahwa hitungan bulan di sisi Allah isna asyara syahron, 12 bulan fi kitabillah, sebagai suatu ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, di dalamnya juga arbaatun hurum. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah juga menetapkan 4 bulan yang dihormati. Kapan Allah mulai menciptakan langit dan bumi ini? Atau kapan Allah mau mulai menciptakan bumi ini? Ini akan menjadi satu pemahaman kepada kita, siapa kita dan siapa Allah sebagai Maha Pencipta. Karena dengan kita menyadari ini, bahwa ternyata penetapan 12 bulan ini bukan sekarang-sekarang ini. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan penetapan 4 bulan yang dihormati itu bukan sekarang-sekarang ini. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, awal penciptaan bumi, dan kalau kita perhatikan, bumi ini istimewa. Kenapa istimewa? Karena bumi ini adalah salah satu planet di alam semesta yang ada kehidupan. Padahal alam semesta ini yang terdiri dari sekian banyak bintang, dan hitungan bintang pun itu selalu bertambah seiring dengan kondisi teropongnya. Setiap kali teropongnya diperbaharui, semakin bertambah jumlah bintang. Jadi artinya itu menunjukkan keterbatasan manusia untuk menghitung jumlah bintang. Setiap teropong dirubah, diperbaharui, kemudian mumpilah terpublishlah jumlah bintang yang baru. Yang sekarang disebutkan yang terakhir bahwa jumlah bintang itu ada 200 miliar triliun jumlah bintang. Jadi yang namanya bintang itu matahari. Nah, jadi matahari di alam semesta ini ada 200 miliar triliun. Jadi kalau 200 miliar triliun itu 200 kali 10 pangkat 24. Jadi 200 nya sampai 24. Nah, itu 200 miliar triliun matahari atau bintang. Di setiap bintang itu ada planet. Planet itu sama seperti di matahari kita. Setiap planet itu mengitari matahari. Setiap planet mengitari bintang. Setiap planet. Kalau matahari kita ada kurang lebih 9 planet atau 8 planet, ya anggaplah 10 planet. Jadi kalau kita mau menghitung berapa jumlah planet di alam semesta, bintang tadi dikalikan 10. Jadi kalau tadi 200 kali 10 pangkat 24, jadi jumlah planet 200 kali 10 pangkat 25. Itu jumlah planet. Yang istimewa Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, dari sekian banyak jumlah planet, ternyata sampai saat ini tidak ada satupun ahli, para ahli yang menyebutkan ada planet yang memiliki kehidupan seperti di bumi. Padahal yang namanya alam semesta ini tiap saat diteropong terus. Ada peneropongan bintangnya.
Setiap waktu itu diteropong dan mereka bekerja untuk meneropong itu. Tapi sampai sekarang tidak ada yang menyebutkan ada planet yang menyerupai bumi yang ada kehidupan. Berarti apa? Berarti planet bumi ini begitu istimewa. Sangat istimewa. Hanya satu-satunya untuk sementara ini, saat ini. Ya, kita tidak tahu nanti perkembangan berikutnya apakah ditemukan planet yang menyerupai bumi. Ya, itu tidak kita ketahui. Nah, planet bumi ini mulai ada kurang lebih 4,5 miliar tahun yang lalu, dari mulai planet bumi ini berbentuk pijar. Jadi tidak seperti sekarang ini, bumi ini asalnya berbentuknya pijar. Pijar itu panas. Nah, lalu panas dengan dipenuhi dengan cairan panas bumi ini. Lalu sedikit-sedikit berangsur bumi ini mendingin, mengalami proses pendinginan. Ditambah dengan hujan yang terus-menerus yang menimpa bumi, mempercepat proses pendinginan. Nah, baru bumi ini ada kehidupan 3,5 miliar tahun yang lalu, dengan ditemukan fosil-fosil yang sederhana, fosil yang paling tua di muka bumi, yaitu 3,5 miliar tahun yang lalu. Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, kita ambil singkatnya saja, ya. Setelah mulai ada kehidupan, lalu berkembanglah kehidupan, sampai di bumi ini berkembang apa yang namanya dinosaurus. Dari mulai 225 juta tahun, 225 juta tahun yang lalu. Dan dinosaurus itu musnah pada waktu 65 juta tahun yang lalu. Kenapa sampai dinosaurus itu musnah? Karena ternyata sebabnya ada meteor yang jatuh menimpa bumi, tepatnya di daerah Meksiko, dan akibatnya menimbulkan radiasi yang hebat di seluruh permukaan bumi, sehingga seluruh dinosaurus itu mati, musnah. Dan itu kurang lebih 65 juta tahun yang lalu. Nah, setelah dinosaurus ini musnah, kemudian muncullah binatang bertulang belakang, vertebrata, sapi, kerbau, unta. Nah, itu mulai muncul. Jadi sapi, kuda, kerbau itu tidak ada ketika zaman dinosaurus. Dan itu mulai muncul setelah dinosaurus itu musnah. Mulai ada kerbau, mulai ada sapi, mulai ada kuda, dan yang lainnya. Dan barulah manusia barulah muncul manusia. Manusia ditemukan yang paling tua, fosil manusia yang paling tua itu 1,6 juta tahun yang lalu di Danau Turkana, dengan disebut fosil anak Turkana. Itu fosil yang paling tua yang ditemukan. Dan untuk menghitung umur fosil itu tidak sulit. Itu ditembakkan dengan satu sinar, lalu kemudian akhirnya bisa dihitung berapa umur dari fosil itu. 1,6 juta tahun yang lalu. Sementara menurut teori evolusi, Pithecanthropus erectus itu 1 juta tahun yang lalu. Jadi dengan ditemukan fosil manusia yang lengkap 1,6 juta tahun yang lalu, itu menggugurkan teori evolusi. Nah, jadi kalau kita singkatnya, manusia itu kurang lebih 2 juta tahun yang lalu. Bisa Bapak Ibu hadirin sekalian bayangkan, manusia hidup di bumi itu tadi hitungannya berapa? 2 juta tahun yang lalu kurang lebih 2 juta tahun yang lalu. Dinosaurus hidup di muka bumi berapa tahun? Dari 225 juta tahun lalu berakhir di 65 juta. Jadi dinosaurus hidup di muka bumi itu 160 juta tahun. Sedangkan manusia itu 2 juta tahun. Dinosaurus itu 160 juta.
Jadi kenapa tiba-tiba terjadi ada meteor yang jatuh ke muka bumi? Bukankah ini adalah merupakan skenario Allah? Jadi tidak mungkin kalau itu bukan skenario Allah. Sehingga akhirnya dinosaurus itu habis musnah. Dalam rangka apa itu semua? Dalam rangka untuk menyiapkan berikutnya muncul manusia. Bagaimana kalau dinosaurus masih ada lalu manusia itu muncul? Atau berenang manusia jadi makanan dinosaurus? Tapi sebelum manusia muncul di muka bumi, dinosaurus itu sudah dihancurkan oleh Allah. Jadi menunjukkan memang ini semua diskenariokan dalam rangka kemunculan manusia. Dan sebelum manusia muncul, Allah menyiapkan dengan adanya kuda, kerbau, sapi. Kalau tiba-tiba setelah dinosaurus itu musnah, lalu manusia muncul, sapinya belum ada, untanya belum ada, kerbaunya belum ada. Mau makan apa manusia? Tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi ternyata ini luar biasa skenario Allah menyiapkan manusia. Setelah dinosaurus itu musnah, lalu Allah siapkan dengan binatang-binatang yang akan dimanfaatkan oleh manusia seperti sapi, kerbau, unta dan yang lainnya. Nah, dan kalau kita kembali kepada ayat yang tadi, di mana Allah menetapkan 12 bulan sejak Allah menciptakan langit dan bumi, 12 bulan. Dan Allah juga menetapkan 4 bulan yang dihormati. Oleh siapa 4 bulan dihormati? Siapa yang akan diberi tugas untuk menghormati 4 bulan yang dihormati? Ya tidak lain adalah manusia. Jadi Allah menetapkan 4 bulan yang dihormati adalah untuk manusia. Yang nanti akan munculnya manusia itu 2 juta tahun yang lalu. Setelah semua dinosaurus muncul di muka bumi. Lalu setelah muncul sapi, kerbau, kuda, barulah datang kemudian manusia. Yang itu adalah tujuan Allah menciptakan bumi ini. Jadi Allah menciptakan 4 bulan yang dihormati itu adalah untuk manusia. Ini luar biasa sebetulnya. Ketika kita menelaah ayat ini. Jadi apa yang terjadi di bumi ini semata-mata Allah ciptakan tidak lain adalah untuk manusia. Berarti apa? Berarti planet bumi ini yang merupakan seolah-olah hari ini sampai hari ini satu-satunya planet bumi yang ada kehidupan. Artinya semua alam semesta yang ada ini semuanya semata-mata untuk manusia. Allah memperlihatkan kemana manusia. Sanurihim ayatina, akan kami perlihatkan ayat-ayat kami fi anfusikum, di dalam diri mereka dan di dalam seluruh alam semesta, hatta hingga jelaslah kepada mereka bahwa Allah itu benar, bahwa tuntunan Allah itu benar. Di dalam surat surat 41 ayat 52. Jadi ternyata Allah menciptakan alam semesta ini dalam rangka untuk manusia, dalam rangka Allah ingin memperlihatkan akan kemahabesarannya kepada manusia, sehingga manusia tidak membantah terhadap Allah dan tidak membantah terhadap Al-Quran, tidak membantah untuk taat kepada Allah. Dan dalam rangka itulah Allah menciptakan alam semesta ini. Nah, jadi apa yang dimaksud, kembali kepada ayat ini, apa yang dimaksud dengan 12 bulan Allah menetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi? Ternyata luar biasa hadirin sekalian. Yang namanya hitungan bulan itu adalah ketika bulan berjalan mengelilingi bumi kembali kepada titik semula, itu namanya 1 bulan. Ketika terlihat bulan dari mulai
bulan sabit, lalu muncul bulan purnama, kembali ke bulan sabit, lalu kemudian hilang bulan sabit, dan muncul kembali bulan sabit berikutnya. Nah, bulan sabit berikutnya itulah bulan baru. Nah, ketika bulan ini terus bergerak 1 bulan, kembali pada titik semula, lalu kemudian bulan berikutnya 2 bulan, 3 bulan, sampai bulan yang ke-12, sementara bumi mengelilingi matahari. Jadi selama bulan mengelilingi bumi ini tidak diam. Bumi ini mengelilingi matahari. Nah, di saat bulan menyelesaikan putaran yang ke-12, bumi tepat mengelilingi matahari kembali kepada titik semula. Ini luar biasa. Hitungannya seperti itu. Bulan mengelilingi bumi 12 kali sampai kepada putaran ke-12, posisi bulan berada pada posisi bumi berada pada titik semula ketika mulai mengelilingi matahari. Dan itulah yang disebut dengan 1 tahun. Jadi 1 tahun 12 bulan dihitung dari mulai bumi berputar dari satu titik kembali kepada titik semula 1 tahun. Dan itu terus berlaku dari sejak pertama, dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Putaran bulan terhadap bumi terhadap matahari seperti itu. Itu putaran yang rotasi orbit yang oleh Allah dibuat sedemikian rupa, demikian teratur harmonisnya alam semesta. Sampai kapan ini terjadi? Sampai terjadi yang namanya kiamat. Jadi pada saat kiamat, semua orbit-orbit itu sudah tidak berlaku lagi. Semua seperti layang-layang putus, semua saling beradu, bertabrakan. Dan itulah kiamat alam semesta. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, pada saat Allah menciptakan langit dan bumi ini, Allah menetapkan tuntunannya untuk manusia. Allah tetapkan yang namanya 4 bulan yang diharamkan. Dan berikutnya Allah tetapkan juga aturan-aturan hukum-hukum yang akan dibuat, akan diberikan kepada manusia. Dan itu oleh Allah diberikan secara turun-temurun dari nabi ke nabi, sampai akhirnya kepada nabi yang terakhir, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi ini adalah tuntunan Allah. Apa yang kita jalani ini tuntunan Allah yang sudah Allah tetapkan sebelum ada manusia, sebelum ada kehidupan ini, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan mudah-mudahan dengan kita menyadari siapa kita itu begitu kecilnya, begitu tidak ada artinya dibandingkan semua ciptaan Allah ini. Dan kita menyadari siapa Allah yang maha mencipta. Allah menjadikan ini semua dibuat skenario-nya dalam rangka untuk manusia. Siapa Allah? Maka itu akan semakin menghantarkan diri kita menjadi sosok manusia yang bertakwa. Dan di bulan Rajab ini, dalam rangka kita mengejar ketakwaan, kita memanfaatkan bulan Rajab ini sebagai bulan yang dihormati. Kita tingkatkan ibadah kita sempurnakan ibadah kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari bulan Rajab. Demikian apa yang disampaikan. Barakallahu li wa lakum, nasrum minallahi wa fatun qarib, babasyir mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.